Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di siang hari yang cerah kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu, serta kita doakan juga saudara-saudara kita yang terkena gempa di Maroko ya, dan juga daerah lainnya. Maluku juga ya termasuk. Tadi ada beritanya. Kita doakan demikian, semoga yang meninggal adalah dari saudara kita. Di antaranya kita doakan pula agar diampuni dosa-dosanya, diterima iman Islamnya ya. Pula Allah segera perbaiki keadaan mereka. Kita akan melanjutkan hadis-hadis dan juga keterangan yang disebutkan mengenai bahayanya durhaka kepada orang tua. Kemarin sudah bagaimana hadis Rasulullah SAW yang beliau mengatakan kepada Ibnu Umar agar berbakti kepada orang tua, tentunya agar nantinya anak-anakmu akan berbakti padamu, dan jagalah kehormatanmu kelak kaum wanitamu, atau bisa dikatakan istri, akan menjaga kehormatan mereka. Bisa dikatakan juga menjaga kehormatan adalah menjaga farji, itu juga sesuatu yang sangat vital tuh ya. Dan juga menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri. Karena kita lihat pula di masa kini banyak ya, para pemuda yang sulit menjaga farjinya, yang akhirnya mereka terjebak sampai menghamili di luar nikah ya. Dan juga terjebak di dalam perbuatan yang benar-benar merusak harga diri mereka ya. Termasuk juga mengajarkan pada diri kita ya, pada keluarga kita, saudara kita, untuk menutup aurat ya. Ini juga hal yang memang harus, iya, wajib. Hanya memang tidak mudah juga, tidak mudah. Ya ada juga seorang ustadz, tapi ya istrinya atau anaknya juga ya kelihatan kalau auratnya. Ya, keraton Jogja kan mana pakai kemben segini gitu. Iya. Aduh.
Nah, ini juga PR buat para akhwat ya, wanita tuh ya. Nah, itu emang wanita itu masih banyak ya wanita dajjal ya, kelihatan dada dan bujalnya itu maksudnya. Gitu. Baju tapi Iya. Ya kita lihat aja bagaimana di sinetron gitu. Parah gitu lah. Para artis parah gitu. Lihat bajunya itu kan kurang bahan banget ya. Nah, ini harus benar-benar kita ajarkan ya. Karena pakaian itu ya cerminan dari akhlak seseorang juga. Walaupun ya dikatakan bahwa ada juga yang berkerudung bercadar gitu ya, bahkan tapi kelakuannya kan gitu kan. Ada juga yang kan demikian, ya emang terjadi. karena kan budaya ya. Orang Islam, budaya Islam kan itu menutup aurat, menutup. Jadi kan berkerudung sini kan maksudnya adalah wanita yang menutup aurat ya gitu. Ya bahkan sampai menutup kepalanya kan gitu. Maksudnya hanya kelihatan matanya aja kadang gitu ya. Tapi nggak Sadar gitu ya gitu. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya kalau di fasis mah itu minimal mubah gitu. Nggak masalah. Kalau memang boleh-boleh aja. Di pesantren fasis juga masih ada yang sadar. Masih ada di pesantren Ustadian masih ada yang sadar, kelihatan lah gitu. Kalau lihat di foto-fotonya gitu. Nggak masalah sebenarnya. Cuman kembali bahwa ya kalau sudah ditutupi auratnya juga tutupi juga aib gitu ya gitu, atau jangan sampai melakukan aib ya, kesalahan gitu ya, termasuk juga kelakuan dan sebagainya. Itu memang harus diperbaiki juga. Tapi memang menutup aurat itu adalah standar seseorang gitu. Kalau laki segini ya sampai sini. Ya antara pusar dan lutut, laki-laki mah antara pusar dan lutut itu auratnya. Karena memang kelakuan seseorang itu pasti ya minimal kelihatan dulu dari auratnya. Kalau auratnya sudah ditutup, nah berarti dia kelakuannya ya insya Allah baik gitu. Adapun yang belum ya itu masih proses itulah gitu. Jangan dicerca atau jangan dihardik atau bagaimana gitu ya. Ya ini memang tugas kita ya gitu. Memang itulah para pemuda gitu ya. Khususnya pemuda-pemudi gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita ini ada beberapa perkataan dari sahabat dan juga dari tabi'in tentang bagaimana berbahayanya durhaka pada orang tua. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, buka'ul walidaini minal uquqil kabair. Membuat menangis ibu bapak yaitu termasuk berbuat durhaka dan dosa besar. Riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini ya, seseorang ya, membuat menangis saja itu. Menangis. Ya baru menangis ya dibuat. Iya. Ya bilang atau atau naon lah gitulah, yang tidak nurut gitulah gitu. Terhadap perintahnya yang baik kan tidak nurut, nah itu udah benar-benar gitu ya. Tapi di sini dosanya itu diantaranya membuat menangis, disebutkan dalam riwayat ini ya. Itu termasuk berbuat durhaka ya, minal uquq ya, dan dosa besar. Ya terkadang memang pada kenyataannya ya
bahwa di kita ya terkadang karena pendidikan yang kurang juga, akhirnya ya anak tidak diajarkan ya pada orang tuanya juga perkataannya kan gitu, membuat kecewa lah gitu, membuat orang tua itu kecewa sehingga ya si anak terlontar juga perkataan-perkataan yang demikian tuh. Nah ini juga tugas dari kita mengajarkan tuh, gitu. Dan juga sebagai orang tua harus bisa mengajarkan juga ya gitu. Karena itu juga yang lebih awal ditanya ya, mengajarkan kepada keturunan kepada anak-anak kita tuh. Itu lebih awal ditanya. Apalagi sosok figur seorang ayah, kemudian juga seorang ibu juga. Pengajarannya itu ditanya ya di akhirat nanti. Kalau yang nggak ngurus apalagi ya. Apalagi ya, yang anaknya sampai ditinggalkan atau bahkan dibuang gitu ya. Masya Allah. Nah, kalau seseorang sudah membuat menangis ibu bapaknya itu, insya Allah ya. Bahkan ya dosa besar ya. Dan berkata Muhammad bin Sirin, man masya baina yadai abihi faqad haqqahu illa an yamshiya yumitu, pakai to ya, yumitul ada an tariqihi wa man da'a abahu bismihi faqad haqqahu illa an yaqula ya abati. Barang siapa yang berjalan di depan ayahnya ya, ini baru berjalan di depan ayahnya ya, maka ia telah berbuat ukuk ya, durhaka. Ini jalan aja ya, jalan aja. kalau iringan gimana bareng gitu Bareng mah ya apa gitu ya. nggak apa-apa. Ini berjalan di depan ayahnya ya, sudah dianggap berbuat durhaka padanya, kecuali dia berjalan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau dia misalnya berinisiatif ya menyingkirkan ya paku beling atau kulit pisang atau apa dari jalan, nah itu tentunya itu perbuatan yang sangat mulia ya. Zaman sekarang juga apalagi nggak aja kulit pisang apa aja itu yang di jalan itu kan, sampai beling lah gitu kan. Batu aja kadang kan, batu walaupun batunya segede gini itu pas di jalan keganggu gitu. Nah, kalau buat kondisi tidur gimana? Iya. Ngalangan jalan. Ya sebenarnya itu perkara menghalangi jalan juga. Kata Pak Ustadz dosa. Hah? Dosa yang tidak kerasa. Iya itu. Kondisi tidur. Kalau hidup ini gitu. Dan barang siapa yang memanggil ayahnya dengan namanya, dipanggil ayahnya itu dengan namanya, tidak manggil bapak atau ayah lah gitu. Kalau ya pakai bahasa Arab misalnya abi lah gitu kan, bahasa Arab bisa daddy lah gitu bahasa Inggris. Ayah bahasa Inggrisnya. Besar ya. Kalau dipanggil dengan namanya yang jadi durhaka ya, nah, misalnya nama ayahnya itu apa gitulah gitu, Lagi dipanggil dengan namanya gitu. dilucu. Apalagi kalau dipakai julukannya yang jelek-jelek gitu. Ya. Nah itu telah berbuat hukuk ya, durhaka ya gitu. Segitu juga ada durhaka sebenarnya. Ya.
Walaupun ya misalnya si ayah, ya ayahnya tidak tersinggung, tapi tetap aja itu durhaka namanya. Kecuali kalau dia menyebut dengan sebutan yang bagus sekali, ya abati. Ya abati itu wahai ayahku. Jadi sangat menyentuhlah kalau di surah apa itu. Ya abati inni qad ja'ani. Surat itu juga ada ya. Surat Al-Imran juga ada. Ya abati. Ya ada. Sebutan ya abati juga ada ya. Itu sebutan yang sangat bagus tuh ya. Surat Maryam itu ada. Sebutan ya abati. Surat Maryam, Al-Imran kalau saya tahu ada nggak tahu Pak. Al-Imran kurang tahu lagi. Maryam ada di Maryam. Surat Maryam. Bisa dicek tuh ya. Itu sebutan yang sangat bagus itu ya abati. Wahai ayahku. Jadi seolah-olah dia memang menghormati kedudukan ayahnya itu ya gitu. Tapi memang itulah kedudukan seorang anak yang harus memang menghormati kedudukan seorang ayah ya, yang sudah memang berjuang gitu ya. Perihnya itu ya, sampai kakinya itu kan kena gerat-gerat atau kena sobekan di ini ya dengan berjalan, atau ya kendara juga terkadang kan dengan panasnya, dengan sakitnya ketika itu itu ya. Di kendaraan juga kan kadang terasa juga itu kan perjuangan ayah gitu. Gak bisa dianggap enteng. Kalaulah si seorang ayah itu atau seorang suami itu ya berjalan di atas duri untuk menghidupi keluarganya, nah, pasti seorang ayah mau gitu. Karena tujuannya apa? Menghidupi keluarga. Dia rela walaupun berjalan di atas duri gitu ya. Gitu. Sampai segitunya ya. Karena dengan berjalan saja itu ya, sampai kakinya sobek, sampai kukunya itu ya, itu udah luar biasa perjuangannya, apalagi berjalan di atas duri. Nah itu. Tapi memang kadang kita biasa-biasa ya gitu, nggak ingat perjuangan seorang ayah. Gitu juga kalau seorang istri itu ya, ini bukan menyinggung atau apa gitu ya. Yaitu kenyataannya ya lupa ya, perjuangan seorang ayah ya. Perjuangan seorang ibu juga kadang kita lupa ya, ketika melahirkan kita ya, bagaimana berdarah-darahnya gitu ya, ngeri itu ya gitu. Tapi kita terkadang ya mengabaikan. Nah itu. Makanya kita harus panggil dengan hal yang baik, yang menghormati mereka. Kemudian juga berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berwasiat kepadaku, la ta'uqqa walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Janganlah engkau mendurhakai ibu bapamu, walaupun mereka berdua menyuruhmu untuk keluar dari ahlimu dan hartamu. Ini di Hibit ya, halaman 2. Jadi walaupun misalnya mereka menyuruh ya, untuk bahkan kita sampai mengorbankan harta kita ya, itu kita harus taat ya, gitu. Walaupun hal itu tidak kita sukai gitu ya. Ada yang jangan pakai baju ini gitu. Gitu. Pakai baju yang ini gitu kan. Itu kan walaupun si ade misalnya suka bajunya yang itu gitu. Tapi
karena ini nasihat orang tuanya ya pakai aja gitu. Walaupun kurang senang lah, kurang suka juga, ya pakai aja karena itu ketaatannya. Walaupun menyuruh keluar dari ahlimu ya. Dan hartamu, artinya mengorbankan dari sebagian apa yang ya terkadang juga profesi gitu ya, profesi seseorang gitu ya. Ketika profesinya profesi yang tidak halal, orang tua menyuruhnya untuk sesuatu yang baik, keluar dari situasi itu kita harus taat ya. Harus taat, apalagi ketika itu memang profesinya tidak halal. Walaupun misalnya itu profesinya misalnya kebaikan halal, tapi lingkungannya yang merusak ya, tidak baik, orang tua menyuruh untuk keluar saja ya. Dan rezeki mah sudah Allah jamin, tidak perlu khawatir ya. Rezeki sudah senantiasa pasti Allah akan kasih gitu. Nah, itu. Baik ya. Nah, itu demikian untuk keterangan-keterangan dan hadisnya ya. Nah, lalu bagaimana kaifiat agar berbakti ya, berbuat baik, birrul walidain ya, kepada orang tua itu bagaimana caranya berbakti? Nah, sini ada sebagian yang disebutkan ya. Baik, ini yang kita terangkan juga. Yang pertama diantaranya mentaati ya. Selama yang diperintahkannya bukan sesuatu yang dilarang ya, selama bukan syirikan atau bid'ah atau misalnya khurafat. Misalnya orang tua menyuruh sekarang ada rebo kasan, nah itu kan khurafat dan sebagainya. Jangan diikutilah gitu, salat rebo kasan atau salat tolak bala dan sebagainya. Allah yang menolak bala dari seseorang itu ya, bukan karena bulan Safar ya. Sekarang kan nggak ada sholat tolak bala. Nggak ada sholat tolak bala. Tuh ya. Besok ya katanya ya. Saya mah nggak hafal nih Rabu yang terakhir. Iya, itu kita jangan ikuti ya. Soalnya orang tua. Hah? Pak Kodiri ya. Iya. Soalnya atau. Hari Rebo besok. Iya. Misalnya menyuruh untuk sholat Rebo kasan, jangan. Nggak ada contohnya dari Nabi. Tetap apa titik lah. Nggak ada contohnya gitu. Dapat pahala malah dapat dosa. Iya, bukan mendapat pahala malah jadi dosa. Nah itu nggak ada contohnya ya dari Nabi. Senin Kemis ada ya teman-teman. Iya, kalau saum Senin Kemis bagus tuh. Senin Kemis, saum Daud, pertengahan bulan. Puasa weton nggak ada. Weton nggak ada. Puasa untuk menolak bala nggak ada. Salat untuk menolak bala nggak ada tuh. Nggak ada contohnya gitu. Adalah simpel ya Islamnya, tapi iya. Karena kita ditambah-tambahin. Iya. Ya begitu umat. Nah, terus juga yang selanjutnya mendahulukan perintah mereka berdua daripada melakukan amalan sunat. Kalau kita misalnya diketuk pintunya, ya, walaupun kita lagi melakukan amalan sunat atau mau melakukan amalan sunat, ya gitu, ya kita batalkan aja dulu, kita sambut ibu atau bapak kita, ya sambut mereka, nah kita dengarkan, gitu. Walaupun itu amalan sunat, ya gitu. Kalau amalan wajib nggak bisa, ya. Kalau wajib ya harus teruskan, ya. Tapi kalau sunat silahkan saja ditunda. Bisa nanti setelah ngobrol baru amalan sunat, ya. Sholat sunnah atau badiah misalnya. Nah itu.
Dan juga menjauhi apa yang dilarang ya, selama yang dilarang itu adalah benar-benar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun hal itu juga kadang kurang disukai juga ya. Tuh. Jangan pakai baju ini, nggak suka kata bapak ya kan. Walaupun kita udah biasa-biasa aja pakai baju ini gitu ya. Gitu. Tapi itulah ketaatan namanya juga ya. Dan juga yang keempat, kalau mampu ya, atau Allah beri kelapangan, kita berikan harta kepada kedua orang tua kita ya. Walaupun terkadang mereka ya masya Allah ya, kalau mereka tidak mengharapkan, itu memang sebuah kebaikan ya gitu. Mereka tidak mengharapkan harta dari kita ya gitu. Ya, anak senang. Iya. Senang. Tapi kita juga berikan ya, walaupun cuman sedikit ya. Harta itu dari kita, atau melegakan perutnya gitu ya, yang lapar itu ya berikan tuh ya. Dan juga memenuhi apa yang diinginkan oleh keduanya. Nah itu, orang tua menyuruh keinginannya ingin sekolah yang murah dulu gitu ya. Walaupun si anak ingin sekolah yang ini, yang elit dan sebagainya ya, tapi karena orang tua ingin yang murah ya, harus menaati itu juga. Berbakti dengan sungguh-sungguh terhadap keduanya ya, harus dengan sungguh-sungguh ya. Mematuhi etika atau adab dan menyegani mereka berdua, harus beradab ya gitu. Sopan santun ya. Dan juga seorang anak tidak meninggikan suaranya terhadap mereka ya, nggak boleh itu ya, mengeraskan suaranya itu lebih besar daripada orang tuanya, keras itu ya gitu, untuk menentang orang tua gitu ya. Minta tolong bapak Ya. Atau misalnya untuk menyanggah orang tua dengan suara yang keras, itu nggak boleh. Kalaupun misalnya kita ingin menyanggah ya dengan perkataan yang baik, sebagaimana Ibrahim contohkan ya gitu. Ibrahim itu halim ya, dengan kelembutan ya, gitu. Jadi nggak bisa nolong bapaknya ya. Iya, nggak bisa. Ibrahim nggak bisa nolong bapaknya. Penyebab berat. Terus juga selanjutnya yang ke-9, tidak memandang dengan tajam kepada keduanya, tidak melotot gitu ya gitu. Ya. Tidak seolah-olah marah gitu ya. Gitu. Atau memperlihatkan wajah yang tidak senang dan sebagainya. Itu kan antara mertua dan bapak kandung itu sama ya. Ya, tapi ya lebih utama orang tua. Ya, ya bapak kandung lebih utama. Terus juga tidak memanggil mereka dengan menyebut namanya itu. Harus menyebut ya minimal ibu ya, gitu. Dengan bahasa Arab boleh ya. Ya umi gitulah gitu. Ya. Atau bahasa Inggris tuh ya mam. Babe, abah lah gitu ke bapak kan. Bisa Sunda ya. Nah, Abah. karena itu menghormati mereka ya. Terus juga kita berjalan di depan, nah itu nggak boleh juga ya. Itu tidak boleh. Kita harus berjalan di belakang mereka berdua ketika berjalan. Dan yang ke-12, bersabar terhadap apa yang misalnya perkataan mereka kurang berkenan, atau dari apa yang muncul dari mereka berdua ya. Ya di kenyataan zaman sekarang bukan hanya anak yang bisa durhaka, tapi orang tua juga ya terhadap anaknya juga bisa melakukan ya perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang memang menyinggung anak juga. Itu kan lebih kena hatinya ya gitu. Nah itu maka kita harus bersabar ya gitu.
bersabar terhadap orang tua kita ya, walaupun ya melakukan perkataan yang senonoh ya, mengeluarkan perkataan, melontarkan perkataan ya itu kita harus sabar ya. Dan kalau kita ingin menyanggah mereka dengan kelembutan ya gitu, tidak harus kita menyanggah dengan cara menggurui ya gitu. Jangan sampai seperti itu juga ya ketika menasihati ya. Karena mereka itu adalah sosok pemimpin ya bagi kita. Orang tua itu pemimpin bagi kita ya, walaupun misalnya pemimpin itu ya punya kelakuan yang tidak baik ya. Ya mereka kita harus hormati juga ya. Kita jangan sampai seolah-olah menggurui gitu. Tapi bagaimana berkata dengan diskusi yang baik dan santun. Nah itu untuk tata cara berbuat baik pada orang tua ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti ini untuk keterangannya bisa disebutkan atau diterangkan di kesempatan berikutnya ya. Insya Allah besok tafsir ya. Kita lanjutkan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.